Shalom Bapak Ibu, Saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kita. Karena Dia yang telah menciptakan segalanya dan semuanya itu telah ada. Mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang siap syukur Tuhan, bila mana pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kecela kami, pelanggaran kami, ampuni Tuhan kesalahan kami, sucikan Tuhan agar Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, mengucap syukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami dapat beribadah. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Kau masih memberikan kami napas hidup Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Engkau melindungi keluarga kami, keluarga besar GPT Penia Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memuji muliakan nama Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami, berikan kami hikmat, marifat, dan juga Tuhan pengertian Tuhan akan betapa pentingnya Tuhan untuk kami selalu bersekutu dengan Engkau Yesus. Tuhan, kami serahkan gembala sidang kami yang sebentar akan menyampaikan firman. Kau berikan hikmat, marifat lebih Tuhan daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk apa yang diperkatakannya adalah sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami akan memuji muliakan nama Tuhan dengan hati kami yang gembira. Kami akan bersuka oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita katakan Tuhan kita adalah Allah yang baik, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan
Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Untuk menyambut firman Tuhan, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri, dan kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk firman Tuhan bisa beracara dengan seluas-luasnya bagi kehidupan kita. Kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Engkau firman itu sendiri. Pagi ini kami siap untuk menerima, mendengar
sabdamu, kata-katamu yang luar biasa. Sesungguhnya firman-Mu itu adalah kata-kata cinta kasih-Mu buat kehidupan kami. Seringkali firman-Mu itu keras Tuhan, seringkali firman-Mu itu terus terang. Tetapi di atas kesemuanya itu, kami tahu Tuhan bahwa itulah bentuk kasih-Mu buat kehidupan kami. Apalagi kehidupan kami yang menginjak pada masa-masa terakhir ini. Pada masa-masa di mana kesulitan demi kesulitan terus menerpa kami. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus, kami merindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami merindu untuk selalu dikuatkan, dijaga, dikawal oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang membuat kami tentram. Firman-Mu itu yang membuat jalan kami menjadi lurus dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sehingga tiba pada waktunya nanti jalan lurus itu membawa kami kepada suatu momen yang luar biasa indah, yaitu perkawinan anak domba Allah. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita patut untuk memuji Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin apapun keadaan kita tetap dipelihara oleh kasih Allah. Kita sehat, itu bentuk pemeliharaan Allah. Kita sakit, Tuhan izinkan, tetapi Tuhan juga tetap dan terus pelihara kita. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ingin merasakan lebih dalam lagi tentang kasih setianya Allah buat kehidupan kita. Saya beri judul minggu ini, kasih setianya bukan isapan jempol. Ya, kasih setia Allah bukan isapan jempol. Jujur saja ya, saudara-saudara, jujur. Ketika kita mengalami sakit penyakit, saya berbicara tentang sakit penyakit saja ya, karena sekarang kita sedang diperhadapkan dengan sebuah wabah yang namanya COVID-19. Itu sakit penyakit. Sehingga saya berkata secara contoh kecil saja dari segi sakit penyakit. Ketika seseorang mengalami sakit penyakit ini, mungkin hati kecil kita berkata, kok Tuhan, mengapa Engkau berikan aku sakit penyakit seperti ini? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru di situ kita harus ambil pelajaran yang indah, pelajaran yang berharga. Kita harus menerima suatu yang luar biasa dari Allah buat kita, di mana Allah mau mengajar kita, Allah mau mendidik kita, Allah ingin kita bisa melihat Dia sesungguhnya, bahwa kasih setianya itu tidak pernah lekang dari kehidupan kita. Ya, sehingga apapun keadaan kita, kasih setianya tetap berlaku buat kita dan bukan isapan jempol. Ya, ayatnya saya bawa saudara-saudara sekalian ke dalam Mazmur 36 ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat yang ke-11 dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, kemudian melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas dikatakan dalam nats tadi, lanjutkanlah kasih setiamu. Lanjutkan, artinya bahwa selama ini kasih setia Allah Dia sudah curahkan buat kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari. Dan itu yang harus kita nikmati. Sadari
Jangan pernah hilang dari ingatan kita, jangan pernah lupa, dan jangan pernah kita tidak merasakan kasih setia Allah apapun keadaan kita, sehat atau sakit, di atas atau di bawah. Dia tetap pelihara kehidupan kita. Dan inilah doa kita supaya kasih setianya dilanjutkan buat kehidupan kita. Bagi orang yang mengenal Engkau. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Bukan sekedar mengetahui. Kalau sekedar mengetahui itu terlampau dangkal. Saya mengetahui si A, bisa kata orang. Saya mengetahui si B. Mungkin itu karena berita dari media-media massa. Tetapi mengenal adalah lebih dalam lagi. Mengenal hatinya, mengenal isi hatinya, mengenal pribadinya, mengenal jati dirinya yang sesungguhnya. Itu berbeda antara mengetahui mengenal. Tetapi kasih setia Allah akan terus permanen bagi orang yang mengenal Dia. Jadi pentingnya di sini arti dan perilaku bagaimana kita sudah mengenal Allah. Bukan sekedar mengetahui dari gambar-gambar tentang Yesus, dari gambar-gambar tentang Allah, dari cerita-cerita tentang Yesus, berbeda. Ya, dan keadilanmu, lanjutkan keadilanmu ya Allah bagi orang yang tulus hati. Tadi bagi orang yang mengenal Allah, sekarang bagi orang yang tulus hati. Pertanyaan yang menggelitik atau pernyataan yang menohok, boleh juga. Apa kita selama ini sudah berlaku tulus hati beribadah di hadapan Allah, mengikut Yesus? Atau terpaksa? Atau karena ajakan orang? Atau karena formalitas? Atau karena ikut-ikutan? Ya, ini sesuatu yang amat sangat dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah itu kekal. Tadi dikatakan lanjutkanlah. Artinya yang harus kita sadari, dari dulu Tuhan sudah mencurahkan kasih setianya kepada kita. Cuma kita sadar enggak? Cuma kita pernah menikmatinya enggak? Dalam situasi yang seburuk apapun, yang sesulit apapun, atau kita berada di bawah, paling bawah sekalipun, sesungguhnya di situ pernyataan kasih setia Allah, kalau kita mau peka, tidak pernah luntur dari kehidupan kita. Kasih setia Allah itu kekal. Yeremia 31 ayat 3 katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kata Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Kasih setia Allah itu tidak bisa dianulir oleh sakit penyakit. Kasih setia Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kesulitan demi kesulitan. Kasih setia Allah itu jangan sampai dikubur oleh kegagalan, kesusahan sekalipun. Dia kekal. Kasih setia Allah tidak pernah berakhir. Seperti Raja Daud katakan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Perhatiin kalimat ini. Kasih setia Allah itu selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Hal baru lagi. Tadi apakah kita sudah mengenal Dia? Apakah kita tulus hati selama ini? Sekarang apakah kita sudah takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu? Bukan bagi kita sendiri efek dahsyatnya, tetapi bagi anak cucu kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah. Mau rinci? Siapa takut? Boleh saja. Apa sih kasih setia Allah? Ya.
Supaya kita pandai mendeteksi kasih setia Allah itu dalam hal apa dan bagaimana. Ya, apalagi ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, pencobaan dan lain sebagainya. Kasih setia Allah bentuknya itu seperti apa sih? Kita baca Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Kasih setia Allah itu mengayomi. Seperti burung nasar mengembangkan sayapnya, melindungi anak-anaknya. Yang pertama, kasih setia Allah itu adalah perlindungan Allah. Ya, puji Tuhan, perlindungan Allah. Selalu ada perlindungan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Selalu ada perlindungan bagi orang yang takut akan Tuhan. Selalu ada perlindungan bagi orang yang tulus hati. Sebuah koreksi sekaligus. Bila kita tidak mengalami perlindungan itu, 3 hal itu yang perlu kita koreksi dari diri kita. Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita tulus hati? Sudahkah kita takut akan Allah? Perlindungan Allah. Kembali pemazmur katakan dalam Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah. Itu bukan omong kosong. Daud pernah mengalami kesusahan demi kesusahan. Bahkan yang paling gawat sekalipun ingin dibunuh. Pernah mengalami itu. Tapi dia dapat saksikan karena Daud orang benar. Karena Daud orang yang cinta Allah. Dia katakan dengan yakin, perisai bagiku adalah Allah. Allah tidak mungkin meninggalkan dia. Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perlindungan Allah itu kokoh. Seperti perisai. Yang melindungi dengan luar biasa. Kuat. Ya. Kasih Allah yang pertama adalah berbicara tentang perlindungan Allah. Ini doa kita seperti doa Daud. Lanjutkan kasih setiamu, lanjutkan perlindunganmu atas kami Tuhan. Ya, perlindungan. Tidak berbicara tidak ada persoalan. Tidak berbicara tidak ada pencobaan. Tetapi di atas persoalan dan pencobaan itu, perlindungan Allah tetap berlaku atas kehidupan kita. Malah lebih dahsyat lagi kuasanya bila kita merasa berserah total di hadapan Allah, percaya sungguh kepada Allah. Maka perlindungan Allah itu sangat nyata dia limpahkan buat kehidupan kita. Ya. Kasih setia Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang pemeliharaan Allah. Sehat karena dipelihara Allah. Sakit, sembuh karena pemeliharaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Ada di bawah, kita tetap kuat. Kita tetap kokoh dalam iman. Amin. Itu karena pemeliharaan Allah. Ada pencobaan yang bertubi-tubi. Ada ujian yang bertalu-talu.
mulut kita, hati kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu bentuk pemeliharaan Allah. Ada tantangan demi tantangan yang begitu dahsyat. Mungkin ada pengalaman seperti istrinya Ayub. Ketika suaminya Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa tidak pernah dibayangkan. Istrinya Ayub mengajak Ayub untuk menghujat Tuhannya. Sampai sebegitukah mungkin tantangan yang kita hadapi? Dan kita masih bisa berkata seperti Ayub. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetap mengucap syukur, tetap eling. Nggak apa-apa kok, semua terjadi nggak apa-apa, semua seizin Allah. Apa itu? Itu pemeliharaan Allah. Amin. Pemeliharaan yang dahsyat karena Allah sendiri yang bekerja. Serahkan semuanya pada Allah. Rasul Petrus ingatkan kita dari 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara, aminkan ini, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa sampai sekarang kita masih dan terus dipelihara Allah. Rasakan, sadar dan nikmati itu. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini, tetapi mencakup juga kehidupan kekal di sorga. Kasih Allah yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak hanya berbicara kita hidup di dunia saja, tetapi kasih Allah itu menerobos waktu. Bahwa kasih Allah yang kekal, yang tidak pernah berakhir itu sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-10 dari Mazmur 36. Sebab padamu ada sumber hayat, air kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Itu berbicara tentang kehidupan kekal di sorga. Dan terang itu adalah Allah sendiri. Jadi yang namanya kasih setia Allah itu harus dapat kita rasakan, lanjutkan sampai kita masuk ke Yerusalem baru. Ya, saudara-saudara, apakah kita sering mengalami apa yang Rasul Paulus katakan sekarang? Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh yang fana ini satu saat akan dibongkar. Ada waktunya, habis masa edarnya, expired. Ya, satu saat jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Amin. Katakan amin. Bagi kita yang percaya Allah, takut akan Allah, tulus kepada Allah, Dia sediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bumi ini, selama kita menghidupi kemah ini, kita mungkin mengalami kesusahan, kegagalan, kesulitan, pencobaan. Kita mungkin keringat darah, mungkin kita meneteskan air mata yang banyak. Tetapi ketika kita merasakan kasih setia Allah, maka kasih setia Allah itu membawa kita sampai kepada Yerusalem baru. Jangan pernah ragu dengan Allah kita. Jangan pernah bimbang dengan Yesus kita. Itu adalah pilihan yang benar. Tapi persoalannya, saudara-saudara, tadi di dalam ayat yang ke-11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Ini penting, mengenal Allah. Ajakan sekaligus tantangan buat kita semua.
Ayo kita mengenal Allah. Jangan sekedar mengetahui kata orang, kata guru sekolah minggu, kata cerita guru sekolah minggu. Saya melihat gambar, itu cuma cukup tahu. Kata berita-berita, kata broadcast, kata kesaksian, itu cukup tahu. Itu bukan pengalaman pribadi. Yang Tuhan mau dari antara kita sekarang adalah supaya kita bisa merasakan kasih setia Allah yang kekal. Ayo masuk kita mengenal Allah sampai sedalam-dalamnya. Kita mengetahui isi hati Allah dan kita melakukan isi hati Allah. Itu namanya mengenal Allah. Ya, kita perlu berusaha untuk mengenal Allah. Apa usaha kita untuk mengenal Allah? Ini adalah ungkapan hati dan ekspresi perilaku rohani. Allah kasih clue, Allah kasih petunjuk supaya kita bisa mengenal Allah. Bahkan Yeremia secara radikal menasehati kita, manusia yang daging, tapi juga yang lemah sebenarnya, tapi yang suka sok berbangga, suka sok bermegah. Yeremia ingatkan kita, kalau kita mau bermegah, please, sah-sah saja, boleh-boleh saja, asal kita bermegah karena kita mengenal Allah. Jangan bermegah kita karena kita punya harta. Jangan kita bermegah karena kita punya kelebihan, tapi kita gak punya poin plus rohani dalam kehidupan kita bahwa kita sudah mengenal Allah. Sehingga saya katakan, mengenal Allah adalah usaha, ungkapan hati, dan ekspresi yang mendalam dari perilaku rohani. Bukan kenyataan jasmani. Usaha mengenal Allah yang pertama, percaya dan mencari Tuhan. Ya, sudahkah kita mencari Tuhan? Percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan dimadu. Yesus ya, dunia iya. Yesus gak kelihatan, ini ada yang lebih kelihatan, dunia. Lebih instan, lebih mudah. Dan seringkali tanpa sadar kita menyelingkuhi Yesus. Kiri kanan. Kasih kita terbagi dua. Cinta kita terbagi dua. Ya, yang namanya percaya adalah percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak berhenti sampai percaya, tetapi lanjutkan dengan ketekunan mencari Allah. Tuh. Bukan sekedar percaya, aku percaya. Ya, semua orang juga bisa, anak kecil juga bisa berbicara demikian. Tetapi kekristenan yang dewasa tidak berhenti sampai di situ, tetapi sampai kapanpun mencari Allah. Mencari Allah dalam perjalanan kita mencari Allah, kadang-kadang di kiri ada pemandangan yang dunia yang lebih menggoda. Menggoda saya bilang. Mungkin sambil berjalan lurus kita melihat, ekor mata kita melihat di kanan ada pemandangan yang lebih merangsang, menggoda. Tetap berjalan lurus mencari Allah. Mazmur 9 ayat 11 katakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Mengapa banyak kekristenan sering merasa ditinggalkan Allah? Dan mudahnya mereka mencaci pendeta, mereka mencaci hamba Tuhan, mereka mencaci Allah. Kenapa? Kehidupannya kok begitu galau? Kenapa kehidupannya kok begitu hampa? Kenapa mulutnya ini kok tidak terjaga? Padahal persoalannya simpel. Sudahkah kita mencari Tuhan? Selama ini kita mencari siapa? Mengejar-ngejar siapa? Harusnya kita mencari, mengejar Tuhan, tetapi kenyataan berbicara lain.
Apalagi dengan kesulitan-kesulitan dunia sekarang ini, kita lebih mengejar, mencari apa yang bisa kita kejar untuk memenuhi kehidupan jasmani kita. Entah dunia, entah uang, entah perlindungan lain. Padahal janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Gak pernah. Ayo kita koreksi diri kita. Mengapa? Seringkali kita merasa ditinggalkan. Jangan gengsi lah kalau kita ditegur firman Tuhan. Karena kita sering tidak mencari Tuhan. Mencari Tuhan kan bukan dalam keadaan suka aja. Juga dalam keadaan duka. Mencari Tuhan kan bukan dalam keadaan kita di atas aja. Dalam keadaan di bawah juga kita tetap setia sama Tuhan. Mudah kok, jangan dipersulit. Nah, seringkali yang mempersulit itu kita. Kita berpikir sendiri. Ya, puji Tuhan. Mengenal Allah adalah niat, ekspresi, kejujuran, dan kemurnian. Ya. Mengenal Allah itu jujur. Mengenal Allah itu murni. Usaha mengenal Allah itu tidak pilih kasih. Yeremia 22 ayat 16 katakan, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang namanya mengenal Allah di dalam kehidupan kita itu adalah harus diekspresikan dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kita mengerjakan segala sesuatu, dalam kita berhadapan dengan sesama kita, dalam kita berhadapan dengan banyak orang, dalam kita menyikapi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di mana kita hidup dalam sebuah kelompok masyarakat. 3 hal ini, jujur, murni, tidak pilih kasih. Itu baru kata Tuhan, bukankah itu namanya mengenal aku? Sudahkah kita jujur? Atau masih ada yang tersisa dalam hati ini? Padahal kan aku begini. Padahal kan aku begitu. Aku mah salaman itu mah formalitas aja supaya kelihatan aku rohani. Padahal hatiku masih belum srek dengan dia. Nah, itu namanya tidak jujur. Aku sih ikut ibadah aja supaya kelihatan aku rohani. Padahal mah ya, aku kan pendeta besar. Aku kan hamba Tuhan besar. Itu namanya tidak jujur. Murni. Sudahkah kita murni? Segala sesuatu kita lakukan dengan murni. Kita membantu si A, kita membantu si B. Murni tanpa pamrih. Paling mudah saudara, kita membantu orang lain kalau orang lain itu pernah berjasa buat kita. Paling mudah. Tapi kalau kita bisa membantu orang lain itu tidak pernah berjasa buat kita. Atau bahkan orang lain itu menyebalkan kita, mengesalkan kita. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Itu perjuangannya. Ini yang namanya murni. Murni itu harus all out. Murni itu harus tidak pilih kasih. Tidak ada komen lanjutan. Jangan dikomentari. Kan begini, kan begitu. No. Yang namanya murni adalah tanpa komentar. Jangan biasakan jadi orang Kristen seperti Tuhan. Memakai komentar tambahan. Seolah-olah diri ini adalah Tuhan. Seolah-olah diri ini adalah yang berkuasa atas orang lain. Ya, puji Tuhan. Itu namanya usaha mengenal Allah. Allah menginginkan kita jujur, murni, dan tidak pilih kasih.
Kepada anak sendiri kita anak emaskan. Kepada orang lain, mungkin orang lain lebih benar, kita anak tirikan. Anak kita sendiri, karena anak kita sendiri berbuat salah, tetap kita angkat. Orang lain sekalipun berbuat benar, tidak pernah kita angkat. Nah, itu namanya pilih kasih. Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. A, B, ya B. Tidak setia perlu dididik walau itu anak sendiri. Setia perlu diangkat walaupun itu orang lain. Itu namanya tidak pilih kasih. Itu rumusnya Allah. Itu rumusnya Allah. Itu formulanya Allah. Dan itu versinya Allah. Catat. Usaha mengenal Allah adalah perubahan radikal dari paradigma berpikir. Itu usaha mengenal Allah. Kita berusaha mengenal Allah, tapi cara berpikir kita tidak pernah kita rubah. Bagaimana kita memandang Allah yang kudus? Itu artinya belum berusaha, tidak berusaha. Karena usaha mengenal Allah adalah perubahan radikal, perubahan yang keras, sebuah perjuangan dari paradigma berpikir. Ya, Yeremia lagi. Dia ingatkan kita dari Yeremia 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mengenal Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku. Dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Kalau demikian halnya kita mengenal Tuhan. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Usaha mengenal Allah adalah pertobatan yang dengan segenap hati. Banyak kita mendengar kesaksian pertobatan. Full heart atau half heart, terpaksa atau tulus, murni atau formalitas. Repentance itu, pertobatan itu. Jangan sampai pertobatan kita setengah hati. Jangan sampai pertobatan kita hanya formalitas supaya dilihat orang. Atau cuma dalam bentuk kata-kata saja. Tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku kita. Bertobat itu perlu sepenuh hati. Ketika kita bertobat sepenuh hati, sehingga namanya bertobat, metanoia itu adalah dinamis, tidak sekali jalan. Itu adalah usaha, saudara. Itu perlu diusahakan. Jangan sampai kita keliru, kita katakan aku percaya Yesus, selesai. No. Nggak sampai di situ. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama dunia. Bagaimana cara kita supaya kita tidak sama dengan dunia? Firman Tuhan katakan, renewing of your mind. Ubah paradigma berpikir kita. Perbaharui paradigma berpikir kita. Renewing of your mind. Mindset. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mindset kita harus kita rubah menjadi versinya Allah, bukan versi kita sendiri yang sekarang, yang seringkali mendominasi kehidupan kita. Mindset manusia, kebenaran diri manusia. Ya, itu namanya usaha mengenal Allah. Kalau kita katakan aku sudah mengenal Allah, tapi dalam perilaku kita sehari-hari kita dasarkan atas pengertian kita sendiri, atas pengandalan kebenaran diri kita sendiri, itu artinya
Tidak matching. Mulut kita bilang mengenal Allah, padahal sesungguhnya kita sangat jauh daripada mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita ingin merasakan kasih setia Allah. Dan kalau kita ingin terus merasakan Allah memelihara kita. Kasih setianya terus berlanjut dalam kehidupan kita. Mengenal Allah. Yang kedua, merendah ketulusan hati. Dalam ayat 11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Lanjutkanlah keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Oh, Tuhan adil kalau kita tulus. Oleh sebab itu, mari merendah ketulusan hati. Puji Tuhan. Yang namanya ketulusan hati ini juga perlu praktek. Bukan sekedar teori. Jangan kita menjadi Kristen teori. Hafal ayat, hafal. Apa sih yang di Alkitab yang perlu dihafalin? Hafal segala-galanya. Tapi tidak pernah praktek. Prakteknya 0 besar. Teorinya nilainya mungkin 100. Tapi prakteknya 0 besar. Itu Tuhan gak mau. Di hadapan Tuhan itu tidak laku, saudara-saudara. Ya, mari kita merendah ketulusan hati. Kalau kita ingin merasakan kelanjutan kasih setia Allah. Ketulusan hati adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Cukup kaki dengan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Cukup sampai di situ? Kemerduan suara kita? Tidak cukup, belum. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan kita obral pemberian? Belum. Percuma kalau hanya untuk dilihat orang. Show of kekayaan, demonstrasi kekayaan, percuma. Atau dengan pamrih. Bagaimana selanjutnya mengasihi Tuhan yang benar itu? Itu ketulusan hati. Mengasihi Tuhan adalah dengan membenci kejahatan. Kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih suka menggosip, kita masih suka memfitnah, kita masih suka berdusta. Ya, itu belum mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana? Kita bilang mengasihi Tuhan, kita masih egois. Mazmur 97 ayat 10 sampai 11. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuh ya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, koma, bencilah kejahatan. Tuhan, kuatkan aku. Roh Kudus, kuatkan aku, penuhi aku supaya aku membenci kejahatan. Bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin, puji Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah membenci kejahatan. Itu usaha pertama, baru pertama, supaya kita bisa merendah ketulusan hati. Ya, karena ketulusan hati tidak bisa ditutupi. Mungkin di hadapan sesama kita bisa kita tutupin dengan formalitas-formalitas kebaikan kita. Tetapi di hadapan Allah semuanya telanjang. Tulus atau penuh intrik, atau penuh modus, atau penuh rekayasa negatif. Mengasihi Tuhan yang kedua adalah rela tidak populer. Ini sulit.
Kan manusia maunya populer. Kan manusia maunya dipuji. Betul nggak? Kan maunya manusia ini disanjung, diangkat-angkat, seneng, hebat, luar biasa. Tetapi yang namanya ketulusan hati itu perlu direndah lewat prinsip rela untuk tidak populer. Dalam hal ini, rela untuk tidak populer oleh karena kebenaran. Kita baca Yesaya 51 ayat 6 sampai 8. Yesaya 51 ayat 6 sampai 8. Kebanyakan manusia termasuk kekristenan ingin populer, ingin diangkat-angkat dan ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan teman atau sahabat. Dengan kata lain, banyak kekristenan tidak ingin ditinggalkan oleh kawan, tidak ingin kehilangan teman. Itu namanya mau populer. Tetapi kekristenan yang mau merendah kekudusan adalah rela untuk tidak populer. Yesaya 51 ayat 6 sampai 8. Dikatakan firman Tuhan demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Engkau yang mengetahui apa yang benar. Itu kata bangsa Israel. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Ya, katanya. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Tuh, rela untuk tidak populer. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Kita yang mengaku punya pengajaran. Kita yang mengaku kita orang benar. Tetapi tidak bisa praktek kebenaran. Hanya hebat teori. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Rela tidak populer oleh karena kebenaran. Mau menyampaikan firman Tuhan kebenaran sekalipun sakit resikonya? Ya, nggak usah jauh-jauh. Mungkin suami tersinggung, mungkin istri tersinggung. Suami maksudnya istri yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, dikoreksi biasanya marah, tersinggung, mulai cari alasan. Rasul Paulus ingatkan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Jangan sampai ini habit kebanyakan orang Kristen. Ditegur oleh kebenaran, malah yang menyampaikan kebenaran, padahal mengasihi, malah dimusuhi. Rasul Paulus rela untuk tidak populer. Kita juga rela untuk tidak populer. Itu namanya tulus hati. Kalau kita punya prinsip takut kehilangan kawan, takut kehilangan bantuan, sangat jauh untuk kita merendah ketulusan hati. Kalau kita ingin selalu mencari anak buah, pengikut yang banyak, pengikut yang loyal, tapi tidak berani menegur kesalahan, tidak berbicara kebenaran, itu namanya tidak rela untuk tidak populer. Yang namanya ketulusan hati adalah sanggup bertahan sampai akhir. Itu tulus. Sanggup bertahan sampai akhir. Tidak mudah mutung, tidak mudah undur, tidak mudah kecewa,
dengan alasan apapun. Wah, saudara-saudara, Rasul Paulus itu penderitaannya luar biasa. Sakit. Tapi dia tidak pernah mundur sejengkal pun. Dia maju terus. Itu namanya tulus kepada Tuhan. Kalau kita baru menghadapi persoalan sedikit, kita undur, kita pundung, kita mutung, berarti kita masih mengasihi diri kita sendiri. Kita belum tulus mengasihi Allah. Yang namanya ketulusan hati adalah sanggup bertahan sampai akhir. Karena tulus mencari Tuhan, bukan mencari siapa-siapa, bukan mencari kesenangan diri sendiri, bukan mencari popularitas diri sendiri, bukan pendapat saya mau diterima saja, bukan pendapat saya harus diakui, kalau tidak aku mundur. No, itu tidak tulus namanya. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tulus adalah tidak ada agenda pribadi, sehingga tidak mudah kecewa. 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus mengingatkan kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Biasanya kata-kata ini ada di atas sebuah batu nisan bagi orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan biasanya ayat itu dipilih oleh keluarga yang ditinggalkan. Kalau ayat-ayat ini kita mau itu menjadi label atas kehidupan kita, sungguh-sungguhlah murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Bertahan ya bertahan. Tidak mudah pundung, tidak mudah kecewa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Maju terus. Aku telah mencapai garis akhir. Sampai garis akhir, tidak mundur, tidak off, tidak cuti. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, oh haleluya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, kepada kita semua, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bertahan sampai akhir, itu murni. Dalam pengikutanmu kepada Tuhan, saudara menghadapi persoalan apa? Kata-kata cuti, kata-kata off, jauhkan dari saudara. Kata-kata resign, jauhkan dari saudara. Selama Anda melayani Tuhan, konflik apa yang Anda hadapi, sedikit atau banyak, tetap semangat, tetap maju untuk Tuhan. Kalau orang lain gak bisa berubah, kita yang berubah. Jangan memaksakan kehendak kita. Oh, rupanya saya yang harus berubah. Puji Tuhan. Itu namanya tulus hati. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, kasih setia Tuhan itu bukan isapan jempol. Kita rasakan dan kita buktikan. Mudah. Kalau kita ingin merasakan kelanjutan kasih setia Tuhan buat kehidupan kita. Perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, dan kehidupan kekal. Tuhan kasih jalannya. Ini ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 9-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, gampang kalau kita mau dikasihi Tuhan. Gampang kalau kita ingin dilanjutkan dengan pemeliharaan perlindungan Allah yang luar biasa. Kasih Allah.
turuti perintah Allah. Yesus aja menuruti perintah Bapaknya kok, padahal Yesus Allah. What happened dengan kita? What's wrong dengan kita? Ada apa yang salah dengan kita? Kok kita sulit amat ya menuruti perintah Tuhan? Kok sulit amat ya kita menuruti firman Tuhan? Padahal kita mau merasakan kasih setia Tuhan. Pagi ini kita angkat suara kepada Tuhan. Aku ingin merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupku. Dalam keadaan apapun. Dalam hal yang bagaimanapun. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan. Aku ingin memelihara ketulusan hati. Dan aku bisa merasakan kasih setiamu yang begitu hebat. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Engkau selalu baik mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Ya Yesus, kasih setiamu yang saudara-saudara rasakan kasih setianya. Lebih tinggi atau kita ingin merasakan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal Dia dengan benar. Mari kita berlaku tulus hati. Sesungguhnya berkat Tuhan, Dia tidak pernah tunda buat kita. Sesungguhnya kasih setianya tidak pernah Dia stop buat kita. Asal saja saudara mau membuktikan, mau menyadarinya. Yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kasih-Mu begitu sempurna, kasih-Mu kekal, dan kami bisa rasakan hari lepas hari,
lanjutkan kasih setiamu buat kami semua. Lanjutkan kasih setiamu buat anak-anakmu. Roh Kudus, tugas hamba-Mu selesai sampai di sini. Hanya sekarang menjadi kerinduan hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja karena hanya Engkau yang sanggup merubahkan hati kami semua. Supaya kami punya komitmen untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan kami punya semangat untuk terus berlaku tulus hati. Supaya kami bisa rasakan kasih setia Allah yang begitu kekal buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena firman-Mu kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa. Mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat ibadah ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau terus menggenggam kami. Engkau terus mengerjakan kehidupan kami supaya pulihkan, sehatkan, dan segarkan. Pemerintah, TNI, Polri, satukan hati untuk tetap dapat mengasihi rakyat Indonesia dan membuat Indonesia sejahtera. Semuanya sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia Engkau berkati sehingga boleh bahu-membahu untuk mengembalikan Indonesia kepada kesejahteraan yang sesungguhnya. Memberkati semuanya anak-anak-Mu yang sudah beribadah saat pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah buat mereka semua, khususnya yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Supaya berkat ulang tahun melimpah atas mereka semua. Bapa di dalam sorga, kami percaya oleh firman-Mu yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah Engkau hiburkan, yang terikat sudah Engkau lepaskan. Kami tetap berdoa untuk sinode kami, Gereja Pantai Kosta Tabernakel juga tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus, mulai dari ketua umum sampai semua anggota majelis besar. Seluruh gereja-gereja di Indonesia berkat yang sama melimpah buat kami semua. Karena kami semua adalah satu tubuh, yaitu di dalam tubuh Kristus. Yang sudah mengembalikan korban yang terbaik untuk Engkau. Memberikan korban yang terbaik untuk Engkau. Entah lewat transfer atau lewat kolekte biasa. Kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu tercurah buat mereka semua. Kita angkat hati dan tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Beraktivitaslah dengan menerima kelimpahan berkat-berkat sorgawi dari Allah Bapa di sorga. Kemanapun dan apapun aktivitasmu, melangkahlah dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera daripada Sang Putra, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, thank you Lord. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.